Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara Yuk Kenali COVID-19 Part 2. Tak kenal maka tak waspada. Bersama saya Fida Musalim Afwan. Teman-teman sekalian yang berbahagia, pada kesempatan sebelumnya, kita telah mempelajari banyak hal tentang COVID-19 ini, terutama tentang perjalanan penyakit atau perjalanan infeksi virus di dalam tubuh, kemudian cara penularan virus corona, kemudian manifestasi klinis apa saja yang dapat ditimbulkan oleh virus corona ini, dan juga cara pencegahannya. Nah, untuk mengawali pengantar materi saya pada malam hari ini, saya ingin memberikan sebuah data yang terupdate per 2 April 2020 tentang kasus corona atau kasus COVID-19 di Indonesia ini. Dinyatakan 1.790 orang positif corona atau positif COVID-19, kemudian 112 orang sembuh dan juga 170 orang meninggal. Maka angka ini sangat banyak sekali dan sangat memprihatinkan bagi kita semuanya, terutama tenaga medis. Nah, teman-teman sekalian, banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya terkait dengan COVID-19 ini, terutama yang masih pada bingung dari teman-teman, yaitu apabila saya terinfeksi, dok, apa yang harus saya lakukan? Saya harus pergi kemana? Nomor siapa yang harus saya hubungi? Nah, kebanyakan dari teman-teman masih bingung bagaimana penanganan pertamanya untuk ketika kita terinfeksi oleh virus corona ini. Nah, maka dari itu, insya Allah di sini saya akan memaparkan materi yang saya ambil dari buku terupdate Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan. Nah, teman-teman sekalian, di dalam buku ini terdapat 4 kategori. Yang pertama adalah pelaku perjalanan dari negara terjangkit. Nah, siapakah orang-orang tersebut? Yaitu mereka yang tanpa gejala namun memiliki riwayat bepergian dari negara atau wilayah transmisi lokal. Nah, apa yang harus dilakukan terhadap orang-orang seperti ini? Maka harus dilakukan monitoring mandiri dan karantina mandiri di dalam rumah. Nah, untuk klasifikasi yang kedua, yaitu orang tanpa gejala atau OTG. Nah, orang tanpa gejala ini yaitu orang-orang yang memang tidak memiliki gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, atau bahkan sesak napas. Namun mereka memiliki kontak dengan pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Maka yang harus dilakukan terhadap orang-orang tersebut adalah dilakukan swab tenggorokan untuk dilakukan pemeriksaan RT-PCR hari pertama dan kedua. Kemudian dikarantina di dalam rumah selama 14 hari. Nah, orang tanpa gejala selanjutnya, orang dalam pemantauan atau ODP. Siapakah ODP ini? Yang pertama, orang yang memiliki demam atau gejala pernafasan dan memiliki riwayat dari wilayah transmisi lokal atau pernah melakukan perjalanan dari wilayah transmisi lokal. Misalnya, saya dari Solo. Kemudian Solo merupakan red zone. Kemudian saya pulang ke kampung, ke Purwodadi. Nah, apabila saya demam atau batuk pilek atau nyeri tenggorokan atau sesak napas, maka secara otomatis saya masuk ke dalam kategori orang dalam pemantauan. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu orang yang memiliki gejala pernafasan dan memiliki riwayat kontak dengan terkonfirmasi penyakit COVID-19 ini. Apa yang harus dilakukan oleh orang-orang ODP? Lakukanlah swab tenggorokan untuk
diperiksa RT-PCR hari pertama dan hari kedua. Kemudian isolasi diri di dalam rumah. Ya, selama 14 hari tentunya. Kemudian klasifikasi yang terakhir atau kategori yang terakhir yaitu pasien dalam pengawasan atau PDP. Siapakah PDP ini? Yang pertama, orang yang memiliki keluhan ISPA dan riwayat dari wilayah atau negara transmisi lokal. Nah, kemudian yang kedua, orang yang memiliki demam atau ISPA dan riwayat kontak dengan kasus terkonfirmasi COVID-19. Kemudian yang ketiga adalah ISPA berat yang perlu pemantauan atau perawatan di rumah sakit. Nah, apa yang harus dilakukan? Maka lakukanlah swab tenggorokan, RT-PCR hari pertama dan kedua. Nah, kemudian PDP ini dibagi lagi menjadi 3, PDP ringan, sedang, dan berat. Kalau PDP ringan, maka dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari di dalam rumah. Kemudian untuk PDP yang sedang, harus dirawat di rumah sakit darurat, dan PDP yang berat maka harus dirawat di rumah sakit rujukan. Nah, demikianlah teman-teman sedikit pemaparan materi dari saya. Semoga dengan materi yang sedikit ini bisa menjadi pemantik bagi teman-teman untuk lebih menggali lagi dan lebih belajar lagi. Kemudian nanti bisa kita sharing bersama di dalam diskusi kita pada malam hari ini. Selamat bergabung, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.